Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Transformasi geometri adalah sebuah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y ke posisi lain x aksen, y aksen. Adapun jenis-jenis transformasi geometri ada 4 jenis, namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 2 jenis saja. Untuk yang pertama yaitu translasi. Apa yang kalian ketahui tentang translasi? Mungkin dari sebagian teman-teman belum mengetahui apa itu yang dimaksud dengan translasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Ramlan akan pergi ke sekolah yang berjarak 100 meter. Maka, Ramlan akan berpindah tempat sejauh 100 meter ke arah yang telah ditentukan. Dari ilustrasi ini dapat dilihat bahwa objek berpindah posisi sejauh 100 meter ke arah yang telah ditentukan. Dan setiap bagian-bagian dari objek seperti tangan, kaki, dan lain-lain berpindah ke arah dan jarak yang sama sehingga tidak merubah ukuran dan bentuk objek. Dari ilustrasi tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Kesimpulan yang didapat yaitu 1. Objek mengalami perubahan posisi. 2. Objek tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Dan 3. Seluruh titik pada objek berpindah ke arah dan jarak yang sama. Pengertian translasi. Dari uraian tersebut, maka apa yang kalian ketahui tentang definisi translasi? Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindah suatu titik sepanjang garis lurus ke arah dan jarak yang telah ditentukan. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa translasi hanya berubah posisinya saja, tetapi ukurannya tetap sama. Translasi juga memiliki rumus umum. Seperti apa rumusnya? Rumus umum translasi x aksen, y aksen sama dengan a, b plus x, y. Contoh soal translasi. Untuk contoh yang pertama, yaitu garis K dengan persamaan 2x min 3y plus 4 sama dengan 0 ditranslasi dengan matriks translasi T min 1, min 3. Pertanyaannya adalah, tentukanlah bayangan garis K tersebut. Pembahasannya yaitu, di sini caranya kita gambarkan dulu titik A, yaitu x, y, kemudian garis panah matriks T min 1, min 3 menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Di sini kita bentuk rumus X aksen, Y aksen sama dengan min 1, min 3 plus XY. XY ini yaitu dari koordinat awal, jadi sama dengan X min 1, Y min 3. Jadi di sini kita dapatkan X aksen sama dengan X min 1 dan Y aksen sama dengan Y min 3. Kita rubah bentuknya, min 1 kita pindah ke kiri sehingga menjadi X aksen plus 1 sama dengan X. Dan yang Y yaitu min 3 ini kita pindah ke kiri sehingga Y aksen plus 3 sama dengan Y. Lalu dengan mensubstitusikan X dan Y ke garis K, jadi diperoleh bayangan K setelah ditranslasi K aksen yaitu 2X
aksen plus 1 min 3 kali Y aksen plus 3 plus 4 sama dengan 0. Dan dari sini kita hilangkan tanda aksennya karena di dalam penulisan persamaan garis tidak membutuhkan aksen. Tanda aksen ini hanya membedakan yang mana bayangan dan yang mana titik awal. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2x plus 2 min 3y min 9 plus 4 sama dengan 0. Kemudian persamaan garis K-nya yaitu 2x min 3y min 3 sama dengan 0. Oke, untuk contoh yang kedua yaitu jika Y sama dengan 2x plus 1 digeser sejauh A satuan ke kanan dan sejauh B satuan ke bawah. Jika digeser ke kanan, maka sumbu X-nya itu yaitu positif. Dan jika digeser ke bawah, sumbu Y-nya yaitu negatif. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya menjadi Y sama dengan AX min B. Pertanyaannya yaitu nilai A plus B sama dengan. Itu pembahasan soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2 ini langsung saja kita substitusikan translasi Y sama dengan 2X plus 1 yaitu Y plus B. Mengapa di sini plus B? Karena dalam translasi kita harus ingat jika min menjadi plus dan plus menjadi min. Jadi Y plus B sama dengan 2X min A plus 1. Kemudian B-nya ini kita pindah ke kanan menjadi min B. Y sama dengan 2X min 2 plus 1 min B. Kemudian cerminkan terhadap sumbu X, yaitu menjadi min Y. Min Y sama dengan 2X min 2 plus 1 min B. Negatif di sini dipindah ke kanan karena kita akan membuat format negatif di sini maksudnya ya. Kita pindah ke kanan karena kita akan membuat format Y sama dengan. Jadi Y sama dengan min 2X plus 2 min 1 plus B. Min 2X di sini sama menjadi AX min B. Kita ketahui A sama dengan min 2 dan min B sama dengan 2A min 1 plus B. Jadi B ini kita pindah ke kiri menjadi min 2B sama dengan 2 kali A, A-nya yaitu min 2, min 1. Jadi min 2B sama dengan 2 kali min 2, min 4, min 1 sama dengan min 5. B sama dengan 5 per 2. Yang ditanya di sini yaitu A plus B. Jadi sama dengan min 2 plus 5 per 2 sama dengan 1 per 2. Untuk yang kedua yaitu rotasi. Apa yang kalian ketahui tentang rotasi? Saya akan memberikan contoh suatu rotasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya jam dinding, yang jarumnya berotasi terhadap pusat jam sebesar negatif 360 derajat. Jarum jam berotasi dari titik A ke titik B melalui titik pusat, dan berotasi sebesar negatif 360 derajat. Kenapa bernilai negatif? Karena telah disepakati bahwa suatu rotasi bernilai positif jika berotasi berlawanan arah dengan jarum jam. Setelah melihat contoh tadi, dapat disimpulkan bahwa sifat benda setelah berotasi. 1. Tidak berubah bentuk dan ukuran. 2. Mengalami perpindahan posisi.
Pengertian rotasi. Jadi, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil? Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan, 1. Rotasi memiliki pusat acuan rotasi, biasa disebut dengan titik pusat. 2. Besar perputaran menggunakan satuan derajat atau radian. 3. Bangunan yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. 4. Bangunan yang diputar atau dirotasi mengalami perubahan posisi. Definisi dari rotasi yaitu rotasi atau perputaran merupakan perubahan kedudukan objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Adapun pusat rotasinya dibagi menjadi dua, yang pertama berpusat pada 0,0 dan yang kedua berpusat pada m,n. Jenis-jenis rotasi. 1. Rotasi searah jarum jam. 2. Rotasi berlawanan arah jarum jam. Hasil rotasi suatu objek tergantung dari pusat dan besar sudut rotasi. A. Rotasi dengan pusat 0,0 sebesar alfa. Rotasi ini berlawanan arah dengan jarum jam sehingga bernilai negatif. Adapun persamaan matriks untuk menentukan bayangannya sebagai gambar berikut. B. Rotasi dengan pusat m,n sebesar alfa. Rotasi ini juga berlawanan arah jarum jam, yang membedakan hanya titik pusat rotasinya. Adapun persamaan matriks transformasi untuk menentukan bayangannya sebagai gambar berikut. C. Rotasi dengan pusat 0,0 sebesar alfa kemudian sebesar beta. Rotasi ini dilakukan lebih dari satu kali. Untuk menentukan bayangan oleh rotasi dengan pusat 0,0, rotasi pertama sebesar alfa derajat, kemudian dirotasikan kembali dengan sebesar beta derajat, seperti gambar di bawah ini. Yang D. Rotasi dengan pusat m,n sebesar alfa kemudian sebesar beta. Untuk menentukan bayangan oleh rotasi dengan pusat m,n, rotasi pertama yang dilakukan yaitu sebesar alfa derajat, kemudian dirotasikan kembali sebesar beta derajat, seperti gambar di bawah ini. Contoh soal rotasi. Untuk contoh yang pertama yaitu tentukan bayangan titik A min 1, min 2 yang dirotasi berturut-turut sebesar 180 derajat dan 90 derajat berlawanan dengan arah berputaran jarum jam dengan pusat yang sama yaitu titik 0,0. Untuk pembahasan soal yang pertama, merotasi titik A min 1, min 2 berturut-turut sebesar 180 derajat dan 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat yang sama yaitu titik O di 0,0. Sama artinya dengan merotasi titik A sebesar 270 derajat dengan pusat O 0,0. Karena 270 derajat ini sama dengan jumlahnya 180 derajat ditambah 90 derajat. Bayangan titik A adalah sebagai berikut. A double aksen sama dengan A double aksen B double aksen cos 270 derajat sin 270 derajat min sin 270 derajat cos 270 derajat dikali A-nya yaitu min 1, min 2. Di sini terdapat 0, min 1, 1, 0. Ini didapat dari cos 270 derajat 0, sin 270 derajat min 1, min sin 270 derajat 1, cos 270 derajat 0, dikali A-nya tadi min 1, min 2. Hasilnya ini yaitu min 2, min 1. Jadi bayangan titik A min 1, min 2 adalah A double aksen min 2, 1. Oke, untuk contoh yang kedua yaitu tentukan bayangan titik B 3, min 2 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P min 1,1. Pembahasan soal yang nomor 2.
Koordinat bayangan titik X, Y bila dirotasikan pada pusat A, B sebesar sudut theta berlawanan jarum jam adalah X aksen, Y aksen sama dengan cos theta sin theta min sin theta cos theta dikali X min A, Y min B ditambah AP. Untuk X, Y yaitu sama dengan 3, min 2 dan rotasi dengan pusat min 1,1 sebesar theta sama dengan 90 derajat, maka diperoleh X aksen Y aksen sama dengan cos 90 derajat sin 90 derajat min sin 90 derajat cos 90 derajat dikali kita masukkan tadi X-nya yaitu 3 dikurangi A-nya min 1, Y-nya min 2 dikurangi B-nya 1 plus pusatnya yaitu min 1, 1. Hasilnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, min 1, 0. 0 ini diperoleh dari cos 90 derajat, 1 ini sin 90 derajat, min 1 ini min sin 90 derajat, dan 0 ini cos 90 derajat dikali 4 min 3 pengurangan dari ini ditambah min 1, 1. X aksen Y aksen sama dengan 3, 4 ditambah min 1, 1. Jadi hasilnya X aksen Y aksen sama dengan 2, 5. Jadi koordinat bayangan titik B adalah B aksen 2,5.